guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja untuk video pada kali ini aku bakalan menjelaskan mengapa sih kita terkadang wanita mengalami rambut yang rontok gitu ya. Jadi sebelumnya aku jelasin terlebih dahulu, aku tuh punya buku yang judulnya itu Rahasia Kecantikan Kesehatan dan Wanita dari A sampai Z. Artinya segala masalah wanita bakalan dibahas dalam buku ini. Nah, ini bukunya lumayan tebal sih, lumayan tebal. Tebalnya itu sekitar 192 halaman dan sangat cocok sekali untuk kita wanita punya buku yang seperti ini guys. Jadi karena banyak yang review atau yang request ke aku kalau mereka pengen beri review gitu, kayak penjelasan terkait apa sih kalau kita wanita ini selalu mengalami rontok pada rambut gitu. Kenapa laki-laki itu jarang? Nah, kali ini akan aku bahas dalam video aku pada kali ini. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe video aku nanti pada kali ini, silakan terlebih dahulu subscribe ya, agar aku semakin rajin upload video tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja. Ini saat aku sambil baca ya guys, karena aku nggak terlalu hafal. Kita saling berbagi aja, jadi nggak ada yang menggurui. Baik, kita ada fase ya. Nah, ada dua fase yang bakalan aku bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada fase pertumbuhan. Nah, yang kedua itu ada fase stagnasi. Artinya itu stagnasi itu apa sih? Artinya stagnasi itu berhentinya masa pertumbuhan. Nah, tadi kita ketahui ada proses pertumbuhan dan proses berhentinya pertumbuhan. Nah, fase stagnasi ini akan berlanjut 2-3 bulan, di mana kemudian setelahnya rambut akan rontok secara total, di mana hal ini merupakan kesempatan bagi akar untuk tumbuh kembali, untuk menyerap nutrisi dan menumbuhkan rambut yang baru, menggantikan rambut yang telah rontok seperti itu. Nah, kita bakalan ngebahas faktor yang menyebabkan kenapa sih rambut kita itu sering rontok gitu ya. Ada beberapa di sini. Ada faktor psikologis. Wah, psikologis. Kalau kita berpikir psikologis kan pasti berkaitan sama kejiwaan ya. Yaps. Ini adalah hal yang sangat berhubungan erat kenapa rambut kita rontok. Ya ampun, mungkin teman-teman ada yang stres, berlebihan, dan pikiran yang kacau, itu bisa menyebabkan rambut kita kenapa bisa jadi rontok seperti itu. Jangan sampai kita stres ya. Kalau ada masalah selesaikan, jangan dipendam atau cerita sama saya. Oke, kita ada faktor yang kedua, yaitu faktor obat-obatan. Entah teman-teman banyak menggunakan obat. Oke. Terus kita ada faktor pengaruh obat-obatan. Itu bisa bagian jenis hormon lah ya, obat-obatan atau alat kontrasepsi yang menyebabkan kerontokan rambut. Terus juga vitamin yang bila dikonsumsi berlebihan itu juga bisa menyebabkan rambut kita menjadi rontok. Sebagai wanita sih kita kan banyak ya menggunakan misalkan obat-obatan untuk merawat diri atau vitamin yang kita gunakan secara berlebihan tanpa sadar membuat rambut kita itu mengalami kerontokan yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi kalau menggunakan obat itu sesuai dosis lah gitu, jangan berlebihan. Nah, ada faktor yang ketiga, ini adalah faktor kehamilan, di mana rambut itu berada di bawah pengaruh hormon-hormon yang kita
punya, dan itu oke. Terus tadi kan kehamilan itu akan tumbuh beberapa perubahan hormon yang kemudian terjadi secara pada bulan-bulan tertentu. Yang pertama, kehamilan dari bulan-bulan berikutnya. Nah, oleh karena itulah bulan-bulan pertama kehamilan akan timbul tuh tingkat kerontokan yang meningkat dan kelebatan rambut yang masih berkurang, seperti itu. Jadi gimana sih cara kita agar kita nggak mengalami rambut rontok yang berlebihan? Jadi aku sekalian kasih tutorialnya ya. Jadi kalian itu harus mengolah mental kalian, psikologi kalian harus sehat, jangan banyak stres. Kalau ada masalah tolonglah diselesaikan baik-baik dan jangan jadi pendam seperti itu. Nah, kemudian jika kalian mengkonsumsi obat, konsumsilah sesuai dengan resep dokter dan yang berlebihan. Nah, jadi teman-teman, itu aja ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya, jadi ini ujian ya, jadi maaf kalau nggak jelas, kalau nggak terlalu jelas aku ngomongnya. Kita lanjut, tadi sampai mana ya? Oh iya, nah kalau tutorial berikutnya itu kalau kita mengalami kehamilan, dijaga kehamilannya, makan makanan yang sehat, jangan makanan yang nggak nutrisi lah untuk wanita-wanita hamil seperti itu. Itu aja sih tutorialnya. Nah, ada lagi cara gimana supaya kita bisa mengawal rambut kita. Ada hal yang harus diperhatikan untuk pangkal dan akar rambut kita sebagai wanita. Apa aja? Oke, kita cus lanjut ya setelah ini. Oke, sebelum Kiki lanjut untuk lebih dalam lagi kita membahas tentang rambut, pastikan nih buat kalian yang belum subscribe dulu YouTube aku ya kan, supaya kita bisa saling membantu nantinya. Kita rajin mengupload video-video yang bermanfaat untuk semua. Terus kita lanjut bagaimana cara merawat rambut kita. Yang pertama, menjaga keseimbangan makanan yang mengandung vitamin A, kalsium, protein, dan zat besi yang pada masa menyusui atau penyembuhan serta menghindari bergadang dan beban berat. Nah, khusus kita nih untuk mahasiswa, mungkin dengan kata bergadang itu tidak lagi asing ya di telinga kita. Jadi hal itu sangat maklum lah untuk kita sebagai mahasiswi. Tapi untuk teman-teman yang kiranya suka merawat rambut, itu nggak mau rambutnya kontok, jadi usahakanlah sebagai nggak bergadang berlebihan lah itu. Dan kemudian menjaga kondisi kesehatan dan kejiwaan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kejiwaan kita itu sangat penting ya untuk pertumbuhan rambut kita, sehingga kalau kita stres yang berlebihan juga akan menyebabkan rambut kita bakalan rontok. Kemudian harus diperhatikan dengan serius cara mencuci rambut, itu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Tidak benar kalau mencuci rambut itu berimplikasi pada perontokan. Itu adalah hal yang hoax, itu yang tidak benar. Nah, malahan teman-teman harus melakukan itu sangat dianjurkan ya, melakukan pemijatan rambut setelah mandi atau dikeringkan dengan menggunakan minyak zaitun secara merata pada rambut kita. Jadi itu gunanya sangat penting sekali untuk pertumbuhan rambut kita agar tidak rontok ya seperti sebelumnya. Jadi memijat kulit kepala itu selama 5 menit setiap hari itu dapat memperlancar aliran darah kulit kepala. Jadi kita pijit halus aja di bagian kulit kepala. Itu sangat berguna untuk kesehatan rambut kita, untuk kulit rambut kita. Tentunya kalian menggunakan minyak zaitun ya, karena minyak zaitun itu adalah minyak yang sangat lembut, wangi, dan bagus untuk pertumbuhan rambut kita.
Nah, dari yang tadi saya sebutkan tadi, itu kita perlu menerapkan ketika mengecat dan menyemir rambut ya. Ketika menggunakan bahan kimia untuk meluruskan atau merapikan rambut, disayangkan sekali kalian itu menggunakan bahan kimia untuk rambut kalian, khususnya kalian yang udah punya rambut yang bagus, yang lebat, yang kayak impian semua wanita lah gitu. Sayang sekali kalau kalian menggunakan bahan kimia untuk meluruskan rambut kalian. Sebaiknya jangan ya, baiknya jangan, karena nantinya bakalan menjadi penyesalan bagi kalian semuanya, khususnya kalau kita wanita ini kan rambut adalah mahkota kita. Walaupun kita tidak membuka hijab gitu, tetapi di depan suami kita lah nantinya. Oke? Terus kalau kalian nggak konsisten gitu ya, jadi pilihlah jenis sampo yang sesuai dengan permasalahan rambut kalian. Misalkan rambut kalian rontok, kalian harus memilih rambut yang sampo yang untuk mengatasi permasalahan rambut kalian itu. Dan secara umum sampo yang bagus adalah yang tidak menjadikan rambut sangat kering setelah dicuci. Malahan carilah sampo yang melembabkan rambut setelah dicuci. Kan banyak itu sampo-sampo yang menyebabkan rambut kita itu kering gitu ya. Jadi itu dapat merusak rambut kita juga guys. Jadi sangat diperhatikanlah kalau memilih sampo, jangan sembarangan. Nah, kita juga harus memperhatikan tipe-tipe kepala kita sendiri. Misalkan ada tipe kepala kalian yang berminyak, kalian itu harus menggunakan sampo yang mengandung sulfur atau belerang. Nah, sementara kalau kalian mempunyai rambut yang kering, itu cocoknya menggunakan sampo yang mengandung lanonin. Secara umum itu disarankan agar tidak mempunyai atau tidak menggunakan jenis sampo yang mengandung bahan kimia gitu. Jadi kita harus menggunakan bahan yang betul-betul alami untuk pertumbuhan rambut kita. Kecuali jika terjadi pengelupasan pada kulit kepala, ketombe, maka disarankan agar kita memilih sampo yang yang sesuai lah untuk kesehatan kita. Silakan aja ditanya-tanya kepada dokter konsultan. Nah, teman-teman lanjut. Oke, kalian dalam memilih sisir rambut itu tipenya seperti apa sih? Oke, langsung saja aku bakal berikan tipe-tipe sisir rambut yang bagus untuk rambut kita. Yang pertama, kalian harus memilih sisir rambut yang lembut, tidak merusak kulit, tidak tajam dan tidak sempit, karena itu akan, kalau yang sempit itu bakalan mencabut rambut-rambut kita. Jadi diusahakan yang agak renggang seperti itu, dan jangan memilih yang lancip karena akan merusak kulit kepala kita. Terus kalian jangan terpengaruh sama beberapa iklan sampo yang iklannya itu berlebihan. Jadi kebanyakan itu bakalan merusak rambut kalian. Nah, terus kalian jangan terpengaruh kepada iklan-iklan sampo yang iklannya itu ditayangkan secara berlebihan gitu. Karena kebanyakan sampo yang kayak iklannya sembarangan sih, iklannya berlebihan seperti itu banyak mengandung bahan kimia dan banyak berimbas kepada rambut-rambut kita, banyak yang rontok dan sebagainya. Jadi kalian hati-hatilah dalam memilih sampo, jangan bahan kimia, apalagi bahan kimia yang berbahaya. Sangat disayangkan sekali untuk teman-teman yang memang mencintai rambut kalian. Oke guys, mungkin itu saja cerita kita pada hari ini, tutorial yang dapat saya berikan untuk menjaga rambut dan kulit kepala Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and hidupkan tombol loncengnya.